Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 154. 1 tahun telah berlalu. Feng Yuan dan Feng Ling terbang melintasi berbagai galaksi dan miliaran bintang dalam perjalanan menuju domain dewa. Feng Yuan tiba-tiba berhenti di sebuah bintang yang sangat besar dan memiliki bentuk yang mirip dengan dunia lama mereka. Apakah kita sudah sampai di dunia surgawi, Ayah? Feng Ling penasaran, apalagi ia sudah bosan hanya melamun saja sepanjang perjalanan mereka. Karena ayahnya melarang berkultivasi agar ia tidak mencapai ranah tak diketahui yang membuat keberadaannya terdeteksi oleh hukum Dao Surgawi. Kalau Feng Ling mencapai ranah tak diketahui itu, maka perjuangan Feng Yuan akan makin berat karena ia harus mencari keberadaan putrinya dan istrinya di antara puluhan tanah suci surgawi yang sangat sulit dimasuki secara diam-diam karena mereka memiliki perisai yang dapat mendeteksi keberadaan pihak lain yang bukan murid mereka. Sungguh hal konyol bila Feng Yuan melakukan konfrontasi dengan para dewa. Jangankan melawan mereka sekaligus, melawan dewa tingkat rendah saja mungkin ia akan kewalahan karena dirinya bukan dewa seperti dulu lagi. Kita baru melakukan 2/3 perjalanan dan kita mampir ke sini karena ayah tampanmu ini ingin bertemu teman lama. Saut Feng Yuan yang langsung teringat kalau teman lamanya inilah yang membuatnya nekat menuju kerajaan suci Heidong untuk mendapatkan pedang kembar, pedang matahari, dan pedang bulan. Feng Yuan membentuk niat pedang yang mengeluarkan bentuk ketiga gerakan ketiga jurus pedang meteor. Dan ia kini tidak perlu lagi menggunakan pedang asli, karena niat pedangnya saja hampir sekuat pedang aslinya. Alasan keduanya tidak menggunakan pedang asli, agar Feng Ling mengoptimalkan teknik berpedang gandanya. Niat pedang sebesar gunung muncul di hadapan mereka dan langsung membelah atmosfer, sehingga penduduk dunia Tiangmu terkejut dan mengira ada invasi musuh kuat yang memasuki wilayah mereka, terutama para kultivator dari kerajaan Yuan Suci. Raja Yuan Long langsung mengenakan jubah emasnya yang merupakan artefak pertahanan yang dapat meredam kekuatan serangan musuh hingga 45% dan merupakan artefak yang sangat langka. Konon katanya artefak tersebut diberikan salah satu dewa pada raja pertama kerajaan Yuan Suci. Dia memiliki basis kultivasi ranah Emperor dan merupakan basis kultivasi tertinggi di dunia Tiangwu. Kalau dibandingkan dengan basis kultivasi di kerajaan suci Heidong, mungkin setara dengan ranah Absolute God. Namun tidak ada yang tahu apakah itu sama atau tidak, karena setiap dunia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah semua sekte telah mengirim kultivator terkuat mereka? Raja Yuan Long bertanya pada jenderalnya. Mereka langsung menuju selatan, dan para sesepuh mereka yang turun tangan langsung. Saut jenderal tersebut. Para sesepuh berarti kultivator yang meninggalkan hal-hal duniawi dan berkultivasi selamanya hingga hukum Dao Surgawi menarik mereka ke domain dewa. Raja Yuan Long bersama 1000 bawahannya menunggang naga, elang, harimau, serigala, dan sebagainya. Mereka adalah binatang spiritual berukuran besar, tetapi bukan siluman, sehingga mereka tidak akan pernah beraukning mendapatkan tubuh manusia. Namun mereka juga bukan binatang buas biasa, karena kekuatan mereka tak kalah kuat dari para siluman. Feng Yuan langsung meluncur ke dalam dunia Tianwu dan mengeluarkan roh bela diri Phoenix yang kini sangat besar, karena kerjanya hanya makan tidur di dantiang Feng Yuan. Selama 11 tahun terakhir ini, ia tidak pernah keluar lagi dari sana. Bos Feng, akhirnya kamu merindukanku juga. Roh bela diri Phoenix menangis haru karena ia menyangka Feng Yuan sudah tidak membutuhkannya lagi. Mata Feng Ling berbinar-binar menatap roh bela diri Phoenix. Cantik sekali dan sangat anggun seperti Bibi Feng Yu. Berbeda dengan milikku yang malah seperti ayam jago. Bahkan bulunya belum tumbuh. Dia mencibir roh bela diri Phoenix-nya. Roh bela diri Phoenix milik Feng Yuan sangat bangga mendengar pujian dari Feng Ling. Walaupun dalam hatinya ia juga pernah menderita karena terus diejek sebagai ayam jago yang tak berguna oleh Feng Yuan. Namun kini sayapnya saja sepanjang 200 langkah. Saat ia mengepakkan sayapnya itu, maka tanaman di sekitarnya akan layu dan terbakar. Berhenti mengoceh. Kamu lawan para pion-pion yang akan muncul sebentar lagi.
Sebenarnya aku ingin membiarkan Ling Eren melawan mereka. Akan tetapi kami sedang buru-buru, ingin berjumpa teman lama. Jadi aku serahkan padamu saja mengurus mereka. Jangan terlalu kasar, mereka itu masih anak-anak. Seru Feng Yuan. Namun roh bela diri Phoenix langsung mengerutkan keningnya. Karena biasanya kalau sudah begini, pasti ada yang tidak beres. Dan ujung-ujungnya dirinya yang akan menjadi tumbal agar tuannya itu bisa melarikan diri. Setelah Feng Yuan dan Feng Ling terbang sejauh 5 mil, Feng Yuan kemudian berkata, "Mereka bocah berambut putih dan berkulit keriput." Seringai jahat terpancar dari sudut bibirnya, sehingga Feng Ling mengerutkan keningnya. Ternyata ayahnya ini memiliki sisi psikopat juga. Sial. Ini bukan pemula, tetapi sudah setara dengan Rana Absolute God. Bukan, mungkin setara dengan bos kampret itu. Gerutu roh bela diri Phoenix saat merasakan ki yang meluap-luap dari arah utara. 1, 5, 10, 100. Makin banyak yang datang. Roh bela diri Phoenix segera mengepakkan sayapnya, dan ribuan pedang api langsung melesat ke arah utara. Dia juga memuntahkan bola api raksasa dari mulutnya, kemudian terbang ke arah selatan. Bos, tolong, masukkan aku lagi ke dalam dantianmu. Dia berteriak sembari menangis terseduh-seduh. Raja Yuanlong mengerutkan keningnya saat melihat pedang api melesat ke arah mereka. "Ahli formasi, bentuk formasi bertahan 100 lapisan," seru Raja Yuanlong, karena merasa kekuatan serangan dari pedang-pedang yang terbuat dari ki tersebut setara dengan kekuatan Ranah Emperor. Dia tidak mau bawahannya terluka bila meremehkan kekuatan serangan musuh tersebut. Karena kerajaan Yuan Suci bertahan selama ribuan tahun di tangannya berkat keputusan cermatnya dalam setiap membuat kebijakan. Bahkan ia terkenal dengan gelar raja penuh perhitungan. Beberapa bawahannya dan sesepuh dari berbagai sekte segera melempar jimat yang langsung berubah menjadi cahaya putih. Itu merupakan formasi pertahanan yang sangat kuat dan sangat umum digunakan oleh kultivator ahli formasi. Sangat kuat? Apakah mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak? Salah satu kultivator mengeluh karena ki dari dantiannya terserap besar-besaran oleh formasi. Salah satu sesepuh menggunakan teknik mata dewa yang dapat melihat seseorang dalam radius 10 mil. Namun ia mengerutkan keningnya karena terkejut dengan penampilan roh bela diri Phoenix. Itu seperti Phoenix, akan tetapi seperti tidak memiliki tubuh fisik. Dia terlihat seperti hantu yang bergentayangan saja. Sungguh aneh sekali. Namun tubuhnya dipenuhi ki yang sangat padat. Katanya, bagaimana ia menyerap ki sebanyak itu ya? Dia makin penasaran. Para sesepuh dari sekte lain dan Raja Yuanlong ikut terkejut. Karena di dunia Tianwu tidak ada konsep memelihara roh bela diri. Kultivator di sana hanya memelihara binatang spiritual yang dirawat sejak bayi. Bukan hantu binatang spiritual tersebut seperti yang mereka duga pada roh bela diri Phoenix. Setelah hujan pedang api berhenti, bola api sebesar gunung kembali menghantam formasi yang membuat beberapa lapisan formasi langsung hancur, yang membuat pemilik formasinya memuntahkan seteguk darah. "Jangan biarkan Phoenix itu kabur dan tangkap hidup-hidup. Binatang spiritual Phoenix sangat langka dan sulit dicari," kata Raja Yuanlong sangat tertarik dengan roh bela diri Phoenix, walaupun bentuk tubuhnya sangat aneh. Kilatan cahaya berbagai warna melesat ke arah roh bela diri Phoenix yang terbang mengejar Feng Yuan. Namun pihak musuh lebih cepat darinya, sehingga roh bela diri Phoenix langsung berbelok ke kanan, karena di sana ada hutan belantara. "Jari surgawi, pukulan tongkat gunung api, kubah kura-kura." Para Ranah Emperor yang lebih dulu mendekati roh bela diri Phoenix langsung menyerangnya. Mereka tidak membiarkannya mendekati hutan belantara. Dia berubah wujud sebesar burung pipit dan mendarat darurat ke rerumputan di permukaan tanah, sehingga semua serangan Ranah Emperor tersebut tidak ada yang mengenainya. Sial, dasar bos kampret. Kenapa ia belum juga menarikku kembali ke dantiannya? Padahal sudah berlalu ratusan tarikan nafas, dan ia juga sudah kabur sangat jauh. Roh bela diri Phoenix menangis, sehingga rerumputan di sekitarnya terbakar, karena air matanya itu juga kobaran api. Roh bela diri Phoenix segera terbang memasuki hutan belantara. Sedangkan para Ranah Emperor keheranan
kenapa Phoenix tersebut tiba-tiba menghilang. Dia mengecil. Ternyata Phoenix itu sangat cerdas. Salah satu Rana Emperor memergoki roh bela diri Phoenix. Jurus kentut ajaib. Roh bela diri Phoenix sengaja berteriak keras, sehingga para Rana Emperor segera mundur, dan ahli formasi membentuk perisai pertahanan berlapis-lapis. Karena serangan yang sebelumnya sangat kuat sekali. Namun tiba-tiba yang keluar hanyalah api seukuran kepalan tangan saja. Karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga para Rana Emperor sangat marah dan merasa terhina dikelabui oleh binatang spiritual yang seharusnya tidak cerdik seperti pikiran manusia. Roh bela diri Phoenix bersembunyi di balik batu dan menahan nafas agar keberadaannya tidak terdeteksi. Dia terus mengutuk Feng Yuan yang tidak kunjung menariknya kembali ke dantiannya. Batu yang menjadi tempatnya bersembunyi tiba-tiba hancur berkeping-keping. Roh bela diri Phoenix terhempas beberapa langkah. Dia mengerutkan keningnya karena tiba-tiba dari atasnya muncul jari emas yang akan mengurungnya. Feng Yuan, bajingan! Teriaknya, dan tiba-tiba ia langsung menghilang menjadi seberkas cahaya. Raja Yuanlong terkejut dan merasa sangat aneh. Kenapa Phoenix tersebut menghilang setelah berteriak nama Feng Yuan? Namun di dunia Tianwu ini tidak ada kultivator hebat yang bernama Feng Yuan. Atau ia juga belum pernah mendengar adanya klan bernama klan Feng. Mungkinkah masternya berasal dari klan kecil atau klan kuno yang sengaja bersembunyi? Raja Yuanlong berspekulasi. Apakah kalian mengenali Feng Yuan itu? Para sesepuh dari berbagai klan langsung menjawab tidak mengenalinya. Kalau begitu, Jenderal, tolong sebarkan sayembara. Siapa saja yang mengenali pendekar bernama Feng Yuan akan dihadiahi hadiah yang sangat besar dariku. Raja Yuanlong tidak ingin mati penasaran dengan Phoenix yang sangat pintar tersebut. Aku harus mendapatkannya apapun caranya. Dia mengepalkan tangannya dan memerintahkan seluruh bawahannya menyisir kawasan hutan mencari keberadaan Phoenix tersebut. Aku merajuk, bos. Jangan suruh-suruh aku keluar lagi dari dantianmu. Gerutu roh bela diri Phoenix, sehingga Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Ayah, apa kau gila? Kenapa ayah malah tertawa sendiri? Feng Ling mengerutkan keningnya dan merasa sangat malu. Untung saja tidak ada orang di sekitar mereka. Hei, dasar anak durhaka. Kukutu kau menjadi cantik. Feng Yuan mencubit hidungnya hingga memerah. Roh bela diri Phoenix telah kembali. Dan katanya ternyata musuh yang mendatangi kita sangat banyak. Serta mustahil menang melawan mereka. Sehingga ia merajuk karena ayah terlambat menariknya kembali. Padahal hanya beberapa tarikan nafas saja. Ia sudah mengeluh dan dia sendiri makan tidur menyerap energi spiritual ayah. Namun ayah tidak pernah mengeluh. Roh bela diri Phoenix hanya menggerutu pelan saja. Karena nyatanya ia dibiarkan sangat lama dikejar-kejar oleh musuhnya tadi. Namun ia malas meladani perkataan Feng Yuan. Karena ujung-ujungnya bos pasti akan menang dalam berkilah. 3 batang dupa kemudian, Feng Yuan memasuki desa kecil dan menuju ke sebuah gubuk kumuh yang halamannya dipenuhi rumput ilalang karena jarang dipotong. Sepertinya teman ayah sudah tidak tinggal di sini, kata Feng Ling sembari mengedarkan energi spiritualnya untuk melacak apakah ada orang di dalam gubuk di depan mereka, dan hasilnya tak ada penghuninya. Mana mungkin mantan dewa tertinggi bisa dilacak oleh manusia seperti kita? Soul Feng Yuan langsung menjentikan jari tangannya, sehingga muncul api sebesar kepalan tangan. Petua, bila kau tak membukakan pintu, maka gubuk deritamu ini akan kubakar, teriaknya. Bakar saja kalau bisa. Seseorang langsung menjawab dari dalam gubuk tersebut, padahal Feng Ling telah memastikan tidak ada orang di dalam sana. Tanpa basa-basi, Feng Yuan langsung membakar rumput di halaman gubuk tersebut, sehingga Feng Ling menjadi khawatir karena takut pria tua di dalam gubuk itu akan hangus terbakar. Namun kobaran api yang membakar halaman gubuk malah menjauh dari gubuk. Kobaran api tersebut seolah-olah hidup dan tahu pria tua di dalam gubuk itu adalah entitas kuat yang tidak layak disentuh olehnya. Feng Ling makin tercengang dan mengikuti Feng Yuan yang langsung mendorong pintu gubuk. Tanpa mengucapkan salam, ayahnya langsung masuk ke dalam dengan ekspresi wajah tersenyum lebar.
Kenapa di dalam gubuk ini sangat luas dan megah? Feng Lei menggosok-gosokkan matanya. Apakah ia terkena teknik ilusi atau tidak? Namun di dalam gubuk itu, ternyata benar-benar sebuah istana yang sangat megah. Setelah ribuan tahun berlalu, kamu malah menjadi manusia bodoh. Feng Yuan, seharusnya kamu malu menunjukkan wajahmu di hadapanku. Pria sepuh berjubah putih tertawa mengejek Feng Yuan yang langsung tersenyum masa. Ini gara-garamu, Senior Ji. Ternyata manusia di sana memiliki kemampuan memanggil dewa perang. Dan aku akhirnya disiksa di neraka dan mendapatkan pengampunan bereinkarnasi menjadi manusia. Feng Yuan menghela nafas panjang. Untung saja Dewa Yama tidak menghapus ingatanku dan hanya menyegelnya saja. Dewa Ji tertawa dan berkata, Itu bukan salahku. Apakah aku pernah mengatakan kalau dengan pedang roh dan bela diri itu kamu dapat menjadi dewa tingkat tinggi? Kan tidak. Seharusnya kamu melarikan diri atau bersujud di hadapan mereka. Oh ya, apa yang membuat kalian meninggalkan dunia itu? Jangan bilang kamu ingin kembali ke dunia surgawi. Selidiknya bersambung.